Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi manusia. Yang akan kita bahas, ada 3 pembahasan, yaitu mengenai pengertian sistem reproduksi, organ reproduksi dan fungsi organ reproduksi manusia, dan yang terakhir adalah fertilisasi dan menstruasi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pengertian sistem reproduksi manusia. Jadi, sistem reproduksi adalah suatu rangkaian kerjasama antara organ reproduksi untuk tujuan reproduksi seksual atau berkembang biak. Sistem reproduksi pada manusia berbeda sesuai jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Karena pria dan wanita memiliki struktur organ reproduksi dan masing-masing fungsi organ yang berbeda. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, organ reproduksi dan fungsi organ reproduksi manusia pada wanita. Jadi, bagian-bagian dari organ reproduksi manusia itu, khususnya wanita, yang pertama terdiri atas vagina. Dapat dilihat di gambar, vagina adalah saluran penghubung antara serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Vagina berada di belakang kandung kemih. Fungsinya adalah sebagai jalur akses sperma menuju rahim dan menjadi jalan lahir bayi saat persalinan. Fungsi lainnya adalah tempat keluarnya darah saat menstruasi. Rahim atau uterus adalah organ yang berada di antara kandung kemih dan juga dubur. Bagian bawah rahim disebut sebagai leher rahim. Leher rahim menghubungkan vagina dengan rahim. Selama siklus menstruasi normal, lapisan rahim atau endometrium akan diselimuti dengan gumpalan darah yang menebal. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan kehamilan apabila tidak ada pembuahan. Maka gumpalan darah tersebut akan lurut dan keluar melalui vagina atau disebut juga menstruasi. Selanjutnya, ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk opal yang berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul. Tepatnya bersebelahan dengan bagian rahim atas. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon seks wanita seperti estrogen dan juga progesteron. Tuba fallopi adalah 2 saluran panjang dan tipis yang membentang dari ujung kanan dan kiri pada bagian atas rahim ke ujung ovarium. Berfungsi sebagai saluran sel telur atau ovum, bergerak dari ovarium menuju rahim. Pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di saluran tuba fallopi. Nantinya sel telur yang berhasil dibuahi di saluran tuba fallopi akan bergerak menuju rahim. Selanjutnya kita masuk ke organ reproduksi dan fungsi organ reproduksi manusia pada pria. Pada pria lebih kompleks dibanding wanita. Yang pertama itu ada epididymis. Epididymis adalah berbentuk saluran berkelok-kelok yang terletak di dalam skrotum, di luar testis. Epididymis berbentuk seperti huruf C. Epididymis berfungsi dalam pengangkutan, penyimpanan, dan pemantangan sperma. Sebelum memasuki epididymis, sperma tidak memiliki kemampuan untuk bergerak dan belum subur. Namun setelah epididymis menjalankan fungsinya, sperma sudah subur dan mampu bergerak walaupun belum sempurna. Setelah dari epididymis, sperma akan masuk ke pons deferens atau ductus, lalu disalurkan menuju fascicula seminalis. Yang kedua ada vas deferens atau ductus tadi. Adalah saluran berbentuk tabung yang berfungsi untuk menyalurkan sperma ke fascicula seminalis dan sebagai tempat penampungan sperma dalam proses pematangan dan penyimpanan sperma. Selanjutnya ada testis, merupakan organ berbentuk opal yang terletak dalam skrotum. Testis berjumlah sepasang dan berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoa. Dalam hormon seks testosteron, tempat pembentukan sperma dalam testis adalah tubulus semiperus. Selanjutnya ada uretra atau saluran ejakulasi. Uretra adalah saluran yang terletak di dalam penis, berfungsi untuk tempat keluarnya sperma dan juga sebagai tempat keluarnya urin. Kelenjar Koveri berfungsi untuk menghasilkan cairan lendir yang bersifat basah ke dalam saluran ejakulasi. Kelenjar ini terletak di bawah kelenjar prostat. Cairan yang dihasilkan oleh kelenjar ini keluar sebelum ejakulasi. Selanjutnya ada fascicula seminalis. Adalah saluran berbentuk tabung berjumlah sepasang di kanan dan kiri tubuh.
Vesicula seminalis memiliki panjang sekitar 5-10 cm. Vesicula seminalis berfungsi untuk mensekresikan cairan bersifat basa atau pH 7,3, vitamin, fruktosa sebagai nutrisi sperma, protein, enzim, dan juga prostaglandin. Cairan dari vesicula seminalis ini merupakan 60% dari seluruh volume semen. Vesicula seminalis akan menyatu dengan vas deferens dan kelenjar prostat untuk membentuk saluran ejakulasi. Selanjutnya, kelenjar prostat berfungsi untuk mensekresikan cairan berwarna putih keabu-abuan yang bersifat basa. Cairan ini disekresikan ke dalam saluran ejakulasi dan menyumbangkan sekitar 30% dari volume semen. Cairan kelenjar prostat akan bersatu dengan cairan vesicula seminalis dan akan menjadi tempat hidup dan bergeraknya sperma. Cairan yang disekresikan organ ini terdiri atas fosfolipid, asam sitrat, dan juga antikoagulan. Pembahasan yang ketiga yaitu menstruasi. Jadi, menstruasi adalah luruhnya sel ovum matang yang tidak dibuahi bersama dengan dinding endometrium yang robek. Terjadi secara periodik atau bersiklus, mempunyai kisaran waktu tiap siklusnya sekitar 28 hingga 35 hari setiap bulannya. Siklus menstruasi terdiri atas 4 fase. Yang pertama itu ada fase menstruasi, yaitu peristiwa luruhnya sel ovum matang yang tidak dibuahi bersama dengan dinding endometrium yang robek. Dapat diakibatkan juga karena berhentinya sekresi hormon estrogen dan progesteron sehingga kandung hormon dalam darah menjadi tidak ada. Yang kedua ada fase proliferasi atau fase folikuler, ditandai dengan menurunnya hormon progesteron hingga memacu kelenjar hipofisis untuk mensekresikan FSH dan merangsang folikel dalam ovarium, serta dapat membuat hormon estrogen diproduksi kembali. Sel folikel berkembang menjadi folikel Graft yang masak dan menghasilkan hormon estrogen yang merangsang keluar LH dari hipofisis. Estrogen dapat menghambat sekresi FSH, tetapi dapat memperbaiki dinding endometrium. Selanjutnya fase ovulasi atau fase luteal, ditandai dengan sekresi LH yang memacu matangnya sel ovum pada hari ke-14 sesudah menstruasi. Sel ovum yang matang akan meninggalkan folikel dan folikel akan mengkerut dan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum berfungsi untuk menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi untuk mempertebal dinding endometrium yang kaya akan pembuluh darah. Fase yang keempat adalah fase pasca ovulasi atau fase sekresi, ditandai dengan corpus luteum yang mengecil dan menghilang dan berubah menjadi corpus albicans yang berfungsi untuk menghambat sekresi hormon estrogen dan progesteron, sehingga hipofisis aktif mensekresikan FSH dan LH. Dengan terhentinya sekresi progesteron, maka penebalan dinding endometrium akan terhenti hingga menyebabkan endometrium mengering dan robek. Terjadilah fase pendarahan dan menstruasi kembali. Selanjutnya kita membahas fertilisasi. Jadi fertilisasi adalah gabungan atau penghubung dari sel telur dan sperma untuk menghasilkan telur yang dibuahi atau dikenal sebagai zigot. Zigot merupakan bentuk paling awal dari semua makhluk hidup yang berkembang melalui proses fertilisasi. Zigot akan terus berkembang dan berdiferensiasi membentuk organ-organ tubuh sampai akhirnya membentuk fetus. Peleburan antara sel-sel sperma dengan sel ovum yang telah matang dan menghasilkan zigot akan menempel atau berimplantasi pada dinding uterus dan tumbuh berkembang menjadi embrio dan janin. Janin akan keluar dari uterus setelah berusia 40 minggu atau 288 hari, 9 bulan, 10 hari. Peristiwa ini disebut dengan kelahiran. Fungsi fertilisasi, fungsi primernya adalah untuk menghasilkan keturunan atau berkembang biak. Fungsi sekundurnya untuk mengaktifkan sel telur melalui proses perkembangan, menurunkan materi genetik dari jantan dan betina ke anak, membuat jumlah kromosom dari haploid menjadi diploid, menentukan jenis kelamin anak. Proses fertilisasi. Jadi kita akan membahas proses fertilisasi. Pada saat sperma mencapai oosit, terjadi yang pertama adalah reaksi zona atau reaksi kortikal pada selaput zona pallacida. Oosit
menyelesaikan pembelahan meiosis keduanya, menghasilkan oosit definitif yang kemudian menjadi pronkules wanita. Yang ketiga, inti sperma membesar membentuk pronkules pria. Yang keempat, ekor sel sperma terlepas dan bergenerasi. Yang kelima, pronkules pria dan wanita masing-masing haploid bersatu dan membentuk zigot yang memiliki jumlah DNA genap atau diploid. Tahap waktu fertilisasi. Yang pertama, beberapa jam setelah fertilisasi zigot akan membelah secara mitosis menjadi 2, 4, dan 8 dan 16 sel. Pada hari ketiga atau keempat, terbentuk kelompok sel yang disebut sebagai morula. Morula akan berkembang menjadi blastula. Rongga blastosit berisi cairan dari tuba Fallopi dan membentuk blastosit. Lapisan dalam blastosit membentuk inner calmus. Blastosit dilapisi oleh trophoblasts, lapisan terluar blastosit, yang berfungsi untuk menyerap makanan dan merupakan calon tembuni plasenta atau yang sering kita dengar sebagai ari-ari. Blastosit akan bergerak menuju uterus dengan waktu 3 hingga 4 hari. Pada hari ke-6 setelah fertilisasi, trophoblasts akan menempel pada dinding uterus, proses inflamasi, dan akan mengeluarkan hormon UGG. Hormon ini melindungi kehamilan dan menstimulasi produk hormon progesteron dan juga estrogen hingga mencegah menstruasi. Yang keempat, pada hari ke-12 setelah fertilisasi, embrio telah kuat menempel pada dinding uterus. Yang kelima, dilanjutkan dengan fase gastrula, yaitu hari ke-21, plasenta akan terus berkembang dari trophoblast. Mulai terbentuk 3 lapisan dinding embrio. Lapisan dinding embrio inilah yang akan berdiferensiasi menjadi organ-organ tubuh. Organ tubuh akan berkembang semakin sempurna hingga bertambahnya usia kandungan dan menjadi seorang bayi. Lalu, hormon yang berperan di fertilisasi apa saja? Yang pertama ada hormon progesteron dan estrogen, yaitu hormon yang ada pada wanita. Hormon ini di masa kehamilan 3 hingga 4 bulan, setelah itu fungsinya diambil oleh plasenta. Hormon estrogen makin banyak dihasilkan seiring dengan bertambahnya usia kandungan karena fungsinya untuk merangsang kontraksi uterus. Sedangkan hormon progesteron semakin sedikit karena fungsinya menghambat kontraksi uterus. Yang kedua ada hormon prolaktin, hormon yang disekresikan oleh plasenta dan berfungsi untuk memacu glandula mamae untuk memproduksi air susu, serta untuk mengatur metabolisme tubuh ibu agar janin fetus tetap mendapatkan nutrisi. Selanjutnya ada hormon HCG, hormon chorionic gonadotropin, hormon untuk mendeteksi adanya kehamilan, bekerja pada hari ke-8 hingga minggu ke-8 pada masa kehamilan. Hormon ini ditemukan pada urin wanita pada uji kehamilan. Selanjutnya ada hormon oksitosin, hormon yang berperan dalam kontraksi uterus menjelang persalinan. Sekian dan terima kasih. Itu dia penjelasan mengenai materi pada hari ini, yaitu sistem reproduksi pada manusia laki-laki dan perempuan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan kita resapi bersama-sama. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.